Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah membangun tubuh Kristus, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Korintus 13, ayat 11 dan ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Bersalam-salamanlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 2 Korintus 13, ayat 11 dan ayat 12, yang merupakan bagian dari surat terakhir Paulus kepada jemaat di Korintus. Di sini Paulus memberikan nasihat yang penuh kasih dan harapan. Ia mengajak jemaat untuk bersukacita, berusaha mencapai kesempurnaan, saling menghibur, sehati sepikir, dan hidup dalam damai. Paulus menutup suratnya dengan salam yang hangat, mengingatkan pentingnya kasih dan persatuan dalam tubuh Kristus. Jemaat di Korintus menghadapi berbagai masalah internal, seperti perselisihan, termasuk perpecahan jemaat menjadi 4 kelompok, yaitu mereka yang menyebut diri sebagai kelompok Apolos, kelompok Kefas, kelompok Paulus, dan kelompok Kristus. Paulus menulis surat ini untuk menegur, menguatkan, dan mengarahkan mereka kembali kepada kasih dan persatuan dalam Kristus. Di era digital saat ini, kita sering melihat perpecahan, kritik tanpa kasih, dan kurangnya empati di antara sesama orang percaya. Media sosial sering menjadi tempat di mana orang saling menjatuhkan daripada membangun. Namun, sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk saling menguatkan dan hidup dalam damai. Inti pesan Tuhan hari ini. Tuhan menghendaki kita untuk 1. Bersukacita, menemukan kebahagiaan dalam hubungan kita dengan Kristus. 2. Berusaha mencapai kesempurnaan, terus bertumbuh dalam iman dan kasih. 3. Saling menghibur, memberikan dukungan dan penghiburan kepada sesama. 4. Sehati sepikir, menjaga kesatuan dalam pikiran dan tujuan. 5. Hidup dalam damai, menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih. Pertanyaan untuk kita refleksikan dalam hidup kita. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang membangun atau justru menjatuhkan sesama? Bagaimana kita bisa lebih aktif dalam menciptakan damai dan persatuan di komunitas kita? Mari kita akui bahwa seringkali kita lebih cepat mengkritik daripada membangun. Kita patut memohon ampun atas sikap dan kata-kata yang mungkin telah melukai sesama. Kita pun perlu berkomitmen untuk menjadi agen kasih dan damai, membangun tubuh Kristus dengan saling menguatkan. Mari kita deklarasikan iman kita. Aku dipanggil untuk membangun, bukan menjatuhkan. Aku akan menjadi pembawa damai dimanapun aku berada. Aku akan menghibur dan menguatkan sesamaku dalam kasih Kristus. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa yang kita nyanyikan. Tuhan ajar kami mengasihi dalam kata dan tindakan kami. Satukan hati kami yang terpecah dengan damai dan hikmat-Mu. Kasih-Mu menyatukan kami, menghapus luka dan perpecahan. Kami berdiri sebagai satu tubuh dalam kasih dan pengampunan-Mu. Ajari kami untuk menghibur mereka yang terluka dan lelah, menjadi terang di tengah dunia, membawa harapan dan sukacita. Kasih-Mu menyatukan kami,
setiap langkah kehidupan. Kasih-Mu menyatukan kami, menghapus luka dan perpecahan. Kami berdiri sebagai satu tubuh dalam kasih dan pengampunan-Mu. Dalam kasih dan penuh pengampunan, kami bersatu dalam nama-Mu. Kasih-Mu menyatukan kami, menghapus luka dan perpecahan. Kami berdiri sebagai satu tubuh dalam kasih dan pengampunan-Mu. Dalam kasih dan penuh pengampunan, kami bersatu